Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dalam materi virtual pendidikan agama Islam di kelas 10 UTKP ini. Dan hari ini mari bersama-sama kita awali dengan berdoa. Semoga dalam pembelajaran ini senantiasa mendapat limpahan barokah nikmat hidayah dari Allah SWT dan menjadikan ilmu kita bermanfaat di din wa dunya wal akhirah. Ila dinalikum niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak kesemuanya yang dirahmati Allah, pada materi ini mari kita buka dengan tadabbur Quran terlebih dahulu. Semoga dengan bacaan Al-Quran ini kita bisa menambahkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya untuk bisa mengikuti bacaan Al-Quran yang bisa kalian lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima arakallahu wa la takul lil khainina khasima. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati'ullaha wa rasulah la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim. Ada bentuk identitas program yang kita pelajari hari ini, yaitu kompetensi dasarnya. 1.8 meyakini Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 2.8 menunjukkan perilaku ikhlas dan taat beribadah sebagai implementasi pemahaman terhadap kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 3.8 menganalisis kedudukan hadis dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. 4.8 mendeskripsikan macam-macam sebagai sumber hukum Islam. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, untuk peta konsep materi sumber hukum Islam yaitu 1. Yaitu 3 hukum Islam: Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Kemudian macam-macamnya yaitu taklifi dan wada'i. Anak-anakku semuanya, untuk sumber hukum Islam itu yang menjadi landasan dalam menetapkan suatu undang-undang hukum dalam agama Islam adalah yang harus kita perhatikan, yaitu sumber hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran, yaitu Al-Quran sebagai sumber utama hukum Islam. Yang kedua, hadis atau sunnah, yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Ijtihad yaitu merupakan salah satu kunci dinamika hukum Islam.
dan macam-macam hukum Islam. Para ulama usul fikih membagi hukum menjadi dua bagian besar, yaitu hukum taklifi dan hukum wada'i. Latar belakangnya yaitu beribadah kepada Allah harus dilakukan secara benar. Kebenaran dalam beribadah kepada Allah SWT adalah beribadah sesuai dengan ketentuan kitab suci Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijtihad. Untuk mengetahui Al-Quran, hadis atau sunnah, dan hasil ijtihad diperlukan proses pemahaman dari ketiga sumber hukum Islam tersebut. Perhatikan anakku petanya, yaitu memahami kedudukan Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijtihad. Al-Quran, hadis, sunnah, dan ijtihad. Kemudian meyakini kebenaran hukum Islam dan berpegang teguh terhadap Al-Quran, hadis atau sunnah, dan ijtihad. Pengertian isi kandungan dan kedudukan Al-Quran. Yang pertama adalah pengertian Al-Quran. Anak-anakku, Al-Quran adalah kitab suci yang berbentuk lafaz, di mana diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab dan bersifat mutawatir, yang mana yang bernilai ibadah bagi pembacanya. Yang kedua, isi kandungan Al-Quran itu ada 3. Anak-anakku, isi kandungan Al-Quran itu ada 3. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan keimanan. 2, hukum khuluqiyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan akhlak. 3, hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berkenaan dengan pelaksanaan syariah secara khusus mencakup seluruh perbuatan para mukallaf. 3. Kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan utama, sebagai penegak di bidang akidah dan ibadah, sebagai obat penyakit rohani, sebagai pedoman hidup setiap mukmin, sebagai pemberi kabar gembira, sebagai pemberi motivasi lahirnya ibtah, sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang tidak ada bandingannya, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian Al-Quran, yaitu pengertian Al-Quran ini adalah dilihat dari segi bahasa, Al-Quran itu berarti yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang merupakan mukjizat dan menggunakan bahasa Arab, berisi tentang petunjuk dan pedoman hidup bagi umat manusia. Dan bila kita membacanya, merupakan amalan ibadah. Adapun Al-Quran dalam kaitan dengan nama-nama Al-Quran, menurut Imam Ibnu Zari At-Tabrani dalam tafsirnya, yaitu di Jami'un Bayan Al-Quran, memiliki 4 nama, yaitu 1. Al-Quran karena ia dibaca, yaitu memberi pengertian pada kitab supaya Al-Quran itu dibaca dan diamalkan isinya oleh umat Islam. Alkitab karena ia ditulis, yaitu yang ditulis pada lembaran-lembaran yang dikumpulkan dan diikat menjadi mushaf. Ini namanya Alkitab, yang ditulis di lembar-lembaran yang dikumpulkan dalam satu catatan. Yang ketiga, yaitu Al-Furqan, yang artinya pembeda, yaitu karena dia membedakan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Nama lain yaitu Adzikir, artinya peringatan, yaitu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang ingkar dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran menurut kedudukannya, yaitu Al-Quran sebagai sumber hukum yang memiliki 3 komponen dasar hukum, yaitu sebagai berikut. 1. Hukum i'tiqadiyah, yang mengatur hubungan rohaniah manusia dengan Allah Subhanahu wa taala dan berhubungan dengan masalah akidah, keimanan, dan tercermin dalam rukun iman,
Ilmu yang mempelajari tentang keimanan disebut ilmu tauhid, yaitu ilmu kalam atau ilmu usuluddin. Yang kedua yaitu hukum amaliyah, yaitu yang mengatur hubungan rohani manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, antara manusia dengan sesamanya dan dengan lingkungan sekitarnya, dan tercermin dalam rukun Islam dan tersebut dalam hukum syara atau syariat, dan ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Hukum syari adalah dibagi menjadi dua kelompok, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah. 3. Hukum khuluqiyah, yaitu berhubungan dengan moral atau akhlak manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam perbuatan manusia sehari-hari melalui gerakan mulut, tangan, maupun kaki kita. Sedangkan ilmu yang mempelajari adalah disebut ilmu akhlak atau tasawuf. Fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai pedoman hidup, di mana ajaran-ajarannya yang termuat dalam Al-Quran itu adalah kalamullah, yaitu kalam Allah yang terakhir untuk memberikan petunjuk yang benar pada umat manusia sebagai sepanjang masa. Oleh karena Al-Quran itu sebagai Al-Quran yang dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Anakku semuanya yang dirahmati Allah, maka dengan kita ini perlu kita belajar banyak lagi. Kiranya demikian anakku, karena masih waktunya terbatas, kita lanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.